Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Kita masih di video algoritma genetika ini yang ke berapa ya? Yang keempat kayaknya. Pertama initial population, yang kedua itu fitness function, yang ketiga itu mutual selection, yang keempat ini crossover ya. Crossover ini masih dari bagian dari mutual selection sebenarnya, tapi kita pisah. Sebelum ini kita implementasikan algoritma untuk mengambil satu buah individu dari komponen populasi yang dimana kalau dia punya skor yang tinggi dia punya peluang untuk terambil. Nah sebenarnya algoritma mengambil mengambil individu untuk jadikan kandidat anak atau mengambil individu untuk jadi orang tua itu bisa pakai algoritma yang lain ya. Kalau video sebelum ini saya pakai algoritma yang pick one itu. Eee, Sebenarnya kalau teman-teman di internet bisa cari, ada algoritma namanya, mating pool, atau ada juga yang tekniknya itu pokoknya ambil orang tua paling tinggi kedua teratas, itu juga bisa sih sebenarnya. Yaitu, banyaklah tekniknya, tapi secara umum itu bisa dipakai untuk banyak kasus. Oke, kita bahas dulu konsepnya. Nah, kita kan kemarin udah punya parent A dan parent B, orang tua A dan juga orang tua B. Lalu kemudian kita, generate lagi bilangan, random ya dari nol sampai ujung ya, dari nol sampai ujung, eee, apa namanya, indeks yang terakhir gitu ya, pakai sampai indeks yang terakhir. Jadi bilang untuk mengambil indeks. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan titik potong. Titik potong seperti apa? Jadi misalkan ini, eee, 1 sampai 5 di O, maka sampai sini, ya ini 1 sampai 5 di D ya. Nah, D ini akan menjadi acuan kita, lalu kemudian tahapan berikutnya split parent by index. Jadi dipotong berdasarkan indeksnya, yang ini dari O ke kiri dipotong, yang ini nah oke ini harusnya bentar, yang ini oke yang ini harusnya dari D ke kiri yang dipotong. Nah, jadinya seperti ini ya, tadi ada kesalahan. Oke, karena di sini tadi kita balik lagi ya, karena indeks yang kita jadikan, eee, apa namanya titik potong itu adalah 5 maka di pairing yang pertama ini sampai ini 0, di pairing yang kedua ini sampai dengan D. Lalu setelah itu, kita potong ya dari 5 ke kiri, dan, lebih dari 5 ke kanan juga seperti ini. Ini kita potong, lalu setelah kita potong berdasarkan tadi bagian indeksnya, nah ini hasil pemotongannya kita ambil part yang sebelah kiri dari parent A dan kita ambil part yang sebelah kanan dari parent B. Lalu kita join untuk jadikan kromosom baru atau dia kromosom anak ya. Kromosom anaknya adalah penggabungan dari orang tua bagian kiri dan orang tua bagian kanan. Nah, eh beberapa teknik itu ada yang memotongnya itu di tengah-tengah, itu juga bisa ya. Itu juga bisa. Nah, kalau saya di sini lebih suka untuk memotong secara acak ya. Kenapa? Karena bisa jadi diambil orang tua yang apa namanya? Yang dia itu sama orang tuanya. Jadi dua kali misalkan mengambil orang tua yang sama. Kalau titik potongnya random maka dia lebih punya peluang untuk menghasilkan anak-anak yang lebih variatif gitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke codingnya. Ini coding kita di eh, apa namanya pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya saya udah bilang di sini kita akan ada crossover, maka di sini kita punya fungsi namanya crossover. Dia menerima eh, parent A, parent B, gitu ya. Lalu di ini kita hapus, yang ini kita hapus. Ya, ini nggak ada masalah. Ini ada warning aja. Oke, di sini eh kita R lagi. R adalah random
run int random integer dari 0 sampai dengan panjang dari parent a dot kromosom dikurangi dengan 1 ya, karena kita mengambil indeksnya aja, sedangkan panjang dari array itu ngasih tahu jumlah totalnya. Jadi kita harus minus 1 di sini. Oke. Ini kita import random lagi di sini. Import random. Oke, setelah itu gimana? Di sini kita punya child kromosom. Child kromosom ini gabung-gabungan gini. Oke, nggak apa-apa ya. Child kromosom anak ya. Kromosomnya bahasa Indonesia, childnya bahasa Inggris. Nanti teman-teman bisa perbaikilah variabelnya supaya lebih bagus ya. Child kromosom itu adalah parent a dot kromosom, kita split dari awal sampai dengan R. Nah, ini kalau enaknya kita menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Ya dari 0 sampai dengan ke R, lalu parent b dot kromosom dari R sampai dengan ujung, sampai dengan akhir. Nah, ini child kromosomnya. Lalu di sini child score-nya itu kita kasih 0 dulu. Lalu di sini kita gabung ya, bikin variabel utama child sama dengan individu yang dia itu child kromosom dan child score. Oke. Jadi algoritma ini child, ini salah ya. Child kromosom dan child score, lalu setelah itu kita return child. Nah, oke, di sini jadi kita punya variabel child ini anak ya, anak dari parent A dan parent B, yang ini adalah crossover dari parent A, parent B. Di sini kita tambahin ke new populasi sama dengan jangan sama dengan, kita append aja append child. Jadi kita tambahin ke new populasi itu child. Oke, nah setelah itu kita ganti si populasi, kita replace dengan new populasi ya. Jadi seluruh isi populasi sekarang adalah anak-anak hasil persilangan dari populasi yang terbaik. Oke. Ini tadi crossover kita running, mutual selection kita running, dan kita coba panggil di bawah ya. Melihatnya gimana? Ini kita close dulu, kita ulangi dari awal ya. Kita potong-potong, kita bikin populasi kosong, ini initial population. Maka di initial population ini dia masih 0 semua. Oke, lalu pakai fitness function. Di fitness function ini kita running lagi bagian sini. Oke, di bagian sini udah ada skornya. Lalu kita running mutual selection. Kita running lagi. Kita lihat tampilan lagi, dia nilainya masih 0 karena harusnya kita panggil fitness function lagi. Fitness function lagi karena kan tadi si anak-anaknya ini skornya kita set 0 dulu. Lalu kita running fitness function lagi. Kita running lagi. Nah, maka lihat ya, individu yang dihasilkan itu nyaris semuanya punya nilai ya, karena ini hasil persilangan dari orang tua yang punya peluang terbaik ya, walaupun di sini masih ada 0-0-nya ya. Oke, untuk ngelihat oke ya. Oh ya, di sini kan kita udah punya ini ya, print rata-rata skor ya. Setelah proses mutual selection itu rata-rata skornya 0,06. Oke, nah bagaimana sebenarnya mekanisme dari algoritma genetika itu setelah mutual selection, fitness function, apalagi mutual selection lagi, fitness function lagi, mutual selection lagi, sampai kapan? Ya sampai ditemukan individu yang terbaik. Nah, sekarang kita coba buat skemanya ya. Di sini kita buat di sini max loop, maksimum loopingnya berapa ya?
loopingnya sampai dengan 100 dulu, lalu kita tampung variabel batch score untuk mendapatkan skor yang tertinggi. Di sini loopnya kita isi dengan 0. Nah, di sini oke. Lalu setelah itu di sini while looping selama base score itu lebih kecil dari 1, 1.0, and loop itu lebih kecil dari max loop. Oke. Di sini si loop kita tambahin dulu dengan 1 sampai perulangan. Nah, apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini asumsinya kita sudah initial population fitness function, si mutual selection-nya kita pindahin ke bawah, si fitness-nya juga kita pindahin ke bawah. Oke. Di sini dan di sini. Oke. Kita loop semuanya dan coba kita tampilkan ya. Nah, tapi untuk menampilkan dan mendapatkan batch score, kita perlu urutkan dulu si populasinya. Jadi kita tampung populasi di tempat yang lain. Di sini saya kasih nama pop sama dengan populasi. Jadi pop ini adalah isinya populasi, lalu si popnya kita sort kita pakai fungsi lambda ya. Ntar saya lihat dulu contekan saya, agak lupa gimana cara mengurutkan array of object yang dia punya variabel score dan juga kromosom. Oke, kayak ini saya lihat ada contekannya. Jadi key sortnya adalah sama dengan lambda. Nanti teman-teman pelajarin lagi ya tentang fungsi lambda. Fungsi lambdanya memanggil variabel x di mana mengambil variabel x itu adalah isi dari popnya, lalu yang diambil x score-nya. Jadi score-nya ini yang menjadi acuan loopnya, lalu di sini pakai reverse sama dengan true karena biasanya pengurutan itu dari kecil ke besar, sedangkan kita mau ambil yang paling besar. Nah, di sini kita coba loop for p in pop, nggak usah semua ya, kita ambil sampai dengan 5 aja, lalu di sini kita print p dot kromosom dan p dot score. Nah, sedangkan base score di sini sebenarnya base score itu sama dengan pop yang ke 0 ya, berarti paling atas score. Oke. Seperti ini ya. Jadi kita loop berulang-ulang si mutual selection-nya sampai dia menghasilkan base score. Base score itu adalah populasi yang kita sudah urutkan dari besar ke kecil, atau loopnya sudah sama dengan 100. Bismillahirrahmanirrahim. Kita running. Oke, ada yang error. Reverse. Oke, ini nggak pakai R. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini nggak kelihatan ya. Di sini kita print seperti biasa, pemisah loop, koma di sini di sini koma loop supaya kelihatan di loop yang berapa, lalu kita print nggak usah lah, kan kelihatan. Oke, kita ulangi dari awal. Ini tetap kita kosongin dulu, ini initial population, lalu kita langsung aja running fitness function, dan ini kita close dulu. Kita lihat di iterasi yang pertama. Nah, ini seperti ini ya, individunya populasinya yang isinya individu 0,01, dia rata-rata skornya. Lalu kita running yang ini skema umumnya perulangannya. Kita running. Oke, nah di sini ini kita lihat ke atas. Oke ya, di awal di yang ke 0 ini kumpulan individu terbaiknya, 5 terbaiknya ini. Lalu kemudian dengan proses mutual selection diambillah yang ini ya, 0,222.
lalu kemudian diperbaiki lagi jadi 0,26, dikembangkan lagi jadi 0,3333. Nah, sampai di sini ini terlihat individunya identik dan dia tidak berkembang lagi. Memang ini agak beda ya satu ya. Sampai bawah dia tidak berkembang lagi, tidak berkembang lagi, tidak berkembang lagi. Artinya si sistem kita itu terjebak pada lokal maksimum ya. Lokal maksimum itu kondisi di mana sistem menganggap itu paling maksimum padahal itu terjadi secara lokal di kasus tertentu. Harusnya kita ngambil global maksimum. Nah, bagaimana mengambil global maksimum? Itu kita harus menggunakan skema mutasi ya atau mutation. Nah, mutation itu tadi sempat ada skripnya di awal itu contekan. Sebelum saya shoot video ini saya pastikan berhasil dan nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, jadi untuk mutual selection di bagian crossover kita sampai di sini dulu dan kita akan lanjut nanti di part yang paling akhir yaitu mutation untuk menangani lokal maksimum. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.